Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya Allah, ampuni kesalahan hamba. Tiada Tuhan yang disembah kecuali Engkau. Engkau maha hidup, maha berdiri. Hamba bertaubat kepadamu, ya Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada seorang jamaah bertanya kepada saya. Yang ditanyakan itu adalah ayat Al-Quran Surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 68. Insyaallah pian sudah hafal semuanya ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala yaqilun. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Jadi kalau orang dipanjangkan umurnya, nanti kembali seperti anak kecil, atau dia sudah banyak yang tidak ingat apa-apa lagi, alias pikun itu. Apabila orang dipanjangkan umurnya gitu. Pian umurnya berapa? 68. Sudah panjang atau pendek? Saya sudah umurnya 73. Ya, 73. Masih tua saya masih. Orang yang dipanjangkan umurnya nanti bakal pikun. Lalu pertanyaan orang yang tanya kepada saya, Pak, bagaimana saya kepingin panjang umur tetapi tidak pikun? Nah itu. Katanya Allah, orang yang dipanjangkan umurnya pikun, nantinya akan pikun. Tapi pertanyaan dia, saya ingin panjang umur tetapi tidak pikun gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kalau saya ditanya seperti itu mesti mencari jawabannya dalam Al-Quran. Tidak boleh ngarang sorangan. Ya, ngarang sorangan itu sama dengan ngeramput nantinya gitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ternyata di dalam Al-Quran ada jawabannya. Dalam Al-Quran, hai orang-orang yang sudah tua itu, jangan khawatir. Allah memberitahu caranya supaya tidak pikun, yaitu dalam Al-Quran
surat yang ke-59 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Saya ulang, janganlah kamu seperti orang yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah berarti tidak ingat Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang lupa kepada Allah, lawas-lawas Allah menjadikan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Lupa terhadap dirinya sendiri itu sama dengan apa? Sama dengan pikun. Itu sama dengan pikun. Kemudian mereka itulah orang yang fasik. Jadi orang yang lupa dengan Allah itu fasik. Fasik itu melakukan dosa besar. Oleh sebab itu, supaya kita tidak pikun nantinya, jangan lupa kepada Allah. Tidak lupa kepada Allah, disuruh ingat Allah, disuruh banyak zikir, disuruh mempelajari ayat-ayat Allah, disuruh banyak baca Al-Quran, disuruh banyak minta ampun kepada Allah, disuruh juga banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah menyuruh kita disuruh banyak ingat kepada Allah. Mudah-mudahan orang yang banyak ingat kepada Allah itu nantinya tidak dipikunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran surat yang ke-33, surat Al-Ahzab ayat 41, saya bacakan pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyak. Ingatlah kepada Allah dengan mengingat sebanyak-banyaknya. Ini disuruh Allah kepada kita semuanya. Bukan orang yang sudah tua yang mau pikun, bukan. Mulai dari Hanom disuruh ingat kepada Allah, ingat sebanyak-banyaknya. Seperti apa ingat kepada Allah? Ya banyak sekali. Atau yang biasa kita baca adalah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwata illa billah. Disuruh ingat sebanyak-banyaknya, ya, tatkala berdiri, duduk dan berbaring. Itu perintah Allah itu. Dalam Al-Quran surat yang ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang yang ingat kepada Allah tatkala berdiri, tatkala duduk dan tatkala berbaring. Manusia ini kalau tidak duduk ya berdiri, kalau tidak berdiri dan tidak duduk ya guringan gitu.
Katanya Allah disuruh ingat terus itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat sebanyak-banyaknya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Atau baca Al-Quran, atau baca macam-macam sehingga ingat kepada Allah. Itu Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran surat yang ke-33 ayat 41. 42-nya Allah melanjutkan, yaitu fasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Padahal dalam zikir tadi ada subhanallah dan tasbih, kan sudah zikir juga. Tapi kenapa kok disuruh bertasbih kepada Allah pagi dan petang? Mesti tasbihnya ini tasbih yang istimewa, ya. Di samping sudah baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, disuruh tasbih lagi. Mesti tasbihnya tasbih yang luar biasa. Seperti apa tasbih yang luar biasa ini? Antara lain subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Itu Pak, tasbih yang sangat istimewa. Pernah diceritakan dalam hadis begini, nanti manusia tatkala di yaumil jasa, di yaumil mizan, tatkala ditimbang. Jadi manusia itu ada yang ditimbang, ternyata ditimbang itu perbuatan dosanya lebih banyak. Kalau perbuatan dosanya lebih banyak timbangannya, dosanya lebih berat, jomplang itu, karena banyak melakukan dosa. Untungnya dia pernah baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, hanya sekali saja pernah baca. Kemudian pahala subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim ditimbang, dimasukkan ke pekerjaan yang pahalanya sedikit tadi, langsung ditimbang. Begitu ditimbang langsung jomplang, pahala baiknya langsung luar biasa. Padahal baru subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, saya lanjutkan lagi. Di dalam Al-Quran surat yang ke-20, di dalam Al-Quran surat yang ke-20 ayat 130. Saya cari Al-Quran surat 20 ayat ke-130. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan pelan-pelan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qablal tulu'i syamsi wa qablal urubiha wa min ana illaili wasabbih wa atrafan nahar la'allaka tarda. Maka sabarlah engkau Muhammad dari apa yang mereka katakan. Jadi ada orang yang mencaci Nabi Muhammad, maka Allah menyuruh sabar. Caranya banyak bertasbih.
sebelum matahari terbit. Di ayat ini sebelum matahari terbit, kemudian sebelum matahari tenggelam, dan bertasbihlah pula pada tengah malam, dan bertasbih pula pada ujung siang hari, la'allaka tarda, agar kamu menjadi tenang. Tentunya tasbih ini tasbih istimewa, disuruh tasbih sebelum matahari terbit. Matahari terbit di sini pukul berapa? Matahari terbit jam 6.30 itu sebelum itu banyak bertasbih, ya, banyak bertasbih. Kemudian banyak bertasbih sebelum matahari tenggelam, ya kira-kira sama juga sekitar 28 berapa itu. Sebelum itu tasbih pula. Tasbih pula di tengah malam. Kalau tengah malam pian tidak bisa tasbih. Kenapa? Karena guring sudah. Itu artinya disuruh tasbih sebelum tidur, dan disuruh bertasbih di ujung siang. Ujung siang itu di tengah hari. Sebelum itu sudah tasbih. Jadi tasbihnya itu sebelum matahari terbit. Tasbih ini bukan tasbih sesudah sholat, bukan. Tapi disuruh tambah tasbih lagi. Sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, tengah malam. Artinya sebelum tidur, dan tengah siang sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Tentunya tasbihnya yang istimewa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Pertanyaan saya, berat apa enggak? Berat apa enggak? Enggak, cuma dikerjakan apa enggak, itu yang jadi masalah. Itu tidak berat, tapi kalau tidak dikerjakan ya sami mawon, ya. Dikerjakan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Sebelum matahari terbit. Sekalinya penceramah terus sampai matahari terbit. Lalu apabila kalau si pendengar masih bisa sambil mendengarkan sambil tasbih, kalau yang ceramah kayak apa? Kayak apa? Ya baca sesudahnya lah, kayak begitu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, disuruh banyak tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Di empat tempat. Katanya kalau orang banyak bertasbih ini banyak banget, la'allaka tarda, agar kamu menjadi tenang. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang banyak hutang tenang atau nyaman? Tenang atau gelisah? Banyak hutang. Yang banyak hutang itu kan tidak tenang. Oleh sebab itu disuruh apa? Suruh tasbih. Siapa tahu usahanya langsung lancar, bisa nantinya membayar hutangnya. Itu maksudnya, itu tenang juga namanya, gitu. Orang yang sakit gigi, tenang apa enggak? Tidak tenang. Siapa tahu dengan banyak tasbih, tahu-tahu ada orang yang memberitahu, nah ini obatnya gitu. Begitu pas dipasang obatnya tenang. Dan banyak lagi orang-orang yang hidupnya gelisah. Mempunyai anak susah diatur, umpamanya, mempunyai macam-macam masalah. Allah yang nyuruh tasbih banyaki sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, tengah malam, dan tengah siang. Siapa tahu
banyaki tasbih. Siapa tahu yang biasa pengoler begawe itu dengan banyak tasbih lalu semangat, akhirnya kehidupannya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, berdasarkan ayat ini saya sudah membiasakan diri sebelum matahari terbit tasbih, banyaki tasbih yang tadi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim. Jumlahnya memang tidak ditentukan. Bagusnya berapa tasbihnya? Oi, bagusnya berapa? Disuruh bertasbih kayak begitu. Sebelum matahari terbit berapa kali kira-kira? Sampean ngomong berapa tadi? 100. Ingat 100 gitu. Kalau lebih bagus apa enggak? Kalau kurang ya tidak apa-apa, Kan memang tidak diatur itu, banyaki bertasbih. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tapi ada lagi tasbih yang juga hebat, tasbihnya luar biasa, yaitu tasbihnya Nabi Yunus. Tasbihnya Nabi Yunus, ya. Tasbihnya Nabi Yunus ini terdapat dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 87. Nabi Yunus ini pernah berdakwah tapi dengan cara marah-marah. Akhirnya dihukum oleh Allah. Dia dilempar oleh orang naik perahu, dilempar, kemudian dimakan oleh ikan yang besar. Kemudian begitu dia dilempar ikan yang besar, dia sadar kepada Allah. Langsung zikirnya begini. Ini zikirnya Nabi Yunus. Pian juga tahu semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan ini kuntum, bukan. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Perintahnya disuruh baca kapan saja. Mungkin bisa juga sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, tengah malam dan tengah siang. Dan tidak ada batasan berapa. Cuma ini pengalaman ulama, konon merenungi betul ini. Nabi Yunus itu sudah berada dalam perut ikan, ya, dalam perut ikan yang katanya Allah kalau tidak bertasbih karena ini, engkau Yunus selamanya ada di perut ikan. Coba. Selamanya. Tapi dia bertasbih, yaitu bunyi tasbihnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pengalamannya ulama, bukan dari hadis Nabi. Ada ulama yang selalu mengamalkan ini habis sholat, habis zikir, habis berdoa, yang biasa pian lakukan tu. Lalu sehabis berdoa tu ditambah lagi tasbihnya Nabi Yunus. Ada yang mengatakan 40 kali, tapi ada yang mengatakan 41 kali.
insya Allah akan diberi oleh Allah keberkahan yang luar biasa. Pertanyaan saya, berat apa enggak? Tidak ya, tidak. Sekalipun digabung dengan tasbih yang tadi subhanallah wa bihamdihi subhanallahal azim, sekalipun disambung lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Orang yang zikirnya seperti itu kira-kira setelah tua pikun apa enggak? Insya Allah tidak pikun, insya Allah. Karena saya juga menjumpai orang-orang yang sudah pikun. Ada orang yang sudah pikun. Saya ketemu dengan orang yang sudah pikun dan saya pelajari, kenapa kok si Din ini pikun gitu. Umurnya belum 70. Ya, sudah dah ingat. Untungnya dia punya anak perempuan, anak yang kedua. Oleh anaknya itu disuapi kalau makan itu. Yang perempuan itu ibu, bu gitu. Manggil ibu, ya, manggil ibu gitu. Tapi ya tidak apa-apa. Padahal orangnya juga sholat. Ternyata di masa mudanya dia banyak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akrab dengan orang itu. Setelah saya tanyakan apa kebiasaan sebelumnya, memang kebiasaan sebelumnya tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana supaya ingat kepada Allah? Saya ambil satu saja, ya, supaya mudah-mudahan kita selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngeri kalau pas hidup ini lalu pikun. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini yang mau saya sampaikan, bagaimana ingat kepada Allah. Nanti ingatnya agar orang ini sadar terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mengatakan adalah Allah. Bagaimana cara zikir yang Allah sendiri mengajarkannya. Ayatnya dalam Al-Quran, surat yang ke-7, surat Al-A'raf, ayat 205. Itu ayatnya. Saya bacakan pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Jadi zikir kepada Allah itu 4 langkah. Wadkur rabbaka, ingatlah kepada Tuhanmu, yaitu zikir tadi. Fi nafsika, kemudian masukkan ke dalam hatimu. Tadarruan, rendah di hadapan Allah. Wa khifatan, dan munculkan perasaan takut. Jadi zikir itu harus 4 langkah ini, ya, zikir ini yang mengatakan Allah, ingat kepada Allah. Misalnya subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Baru tahap pertama, baru lantai yang pertama. Tapi katanya Allah, lanjutkan zikir yang tadi itu. Lanjutkan, masukkan ke dalam hati. Atau dibahas dalam hati. Kalau sudah dibahas dalam hati, kemudian tadarruan, rendah di hadapan Allah. Kalau sudah rendah di hadapan Allah,
munculkan perasaan takut. Ini zikir 4 langkah ini yang mengatakan Allah. Mari kita bahas pelan-pelan. Kita bahas pelan-pelan. Subhanallah, Maha suci Engkau ya Allah. Berarti baru tingkat pertama. Katanya Allah, bahas dalam hati. Kalau dibahas dalam hati, yang suci siapa? Allah. Kemudian kamu sendiri tidak banyak dosa. Itu bahas sudah dalam hati. Kalau dibahas diperdalam lagi, banyak dosa. Dosa yang mana? Dosa yang lalu ya Allah. Yang mana pula yang hari ini ya Allah, mana lagi yang akan datang ya Allah. Loh, yang akan datang kok sudah berdosa? Iya ya Allah, saya kan bagian perencanaan ya Allah. Kadang-kadang banyak perencanaannya dusta itu kan. Makanya saya minta ampun kepadamu ya Allah gitu. Bahas lagi dosa yang dari mana itu? Oh, dosa yang dari mata ya Allah. Ngapain matamu? Mata hamba, mata jelalatan ya Allah itu. Apalagi mata duitan ya Allah itu. Bahas itu dalam hati itu gitu. Kalau tidak mata jelalatan ya mata duitan gitu. Mata yang kesana kemari gitu. Dari mana lagi? Oh, dari telinga ya Allah. Ngapain telingamu? Telinga hamba, telinga rinjing ya Allah. Apa itu telinga rinjing? Jadi kalau dengarkan ceramah masuk ke telinga kanan ya Allah, keluarnya ke telinga kiri ya Allah, tidak ada bekasnya sama sekali ya Allah. Atau rinjing itu begitu dipanasi pas telinganya dirinjing itu panas, yaitu kalau dikritik sedikit ya Allah langsung sarik ya Allah. Nah itu telinga rinjing namanya. Ya Allah, ampuni dosa hamba ya Allah. Dosanya lewat mulut ya Allah. Ngapain mulutmu? Mulut ember ya Allah. Apa itu mulut ember? Semuanya masuk ya Allah gitu. Apalagi mulut, yaitu lewat hidung ya Allah. Ngapain hidungmu? Hidung hamba adalah hidung Pinocchio ya Allah. Apa hidung Pinocchio? Ya, berdusta sedikit panjang langsung hidungnya, banyak dusta. Nah itu. Ampuni dosa hamba ya Allah. Yang lewat mana? Lewat tangan ya Allah. Yang lewat kaki ya Allah. Macam-macam. Akhirnya apa? Setelah dibahas dalam hati, kemudian muncul yang ketiga, yaitu rendah di hadapan Allah. Pokoknya kalau di hadapan Allah, hamba ini dosa melulu ya Allah. Munculkan waktu zikir itu dosa melulu. Setelah dosa melulu ini, Allah yang memberitahu, lanjutkan perasaan takut, wahifatan, munculkan perasaan takut. Takut apa? Takut zikirnya tidak diterima, takut akan siksa neraka, takut tidak dekat dengan Allah. Itu munculkan ini, dimunculkan. Oleh sebab itu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, kayak apa kalau zikir kayak itu lawas banar? Padahal zikir, bunyi zikirnya subhanallah, 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 kan cepat banget. Lalu kayak apa? Para ulama mengatakan tatkala zikir itu langsung ke perasaan. Zikirnya itu merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya nantinya langsung merasa sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
merasakan sangat dekat. Kalau demikian, zikir yang langsung sangat dekat itu Allah memberitahu caranya, yaitu jangan mengeraskan suara. Tidak mengeraskan suara dengan berbisik. Berbisik itu zikir hanya didengarkan oleh telinga sendiri. Kalau zikirnya hanya didengarkan oleh telinga sendiri, maka dari telinga langsung masuk ke dalam perasaan. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara, Allah yang menyuruh jangan mengeraskan suara dalam berzikir, direnungi sampai ke merasakan dekat dengan Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pian kalau zikirnya seperti itu hanya 3 kali saja, mesti berlinang air mata. Kalau zikirnya lewat rasa, katanya Allah, pagi dan petang, artinya zikir terus-menerus pagi dan petang itu kalau berzikir harus dirasakan mulai hari ini, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kalau Anda zikir dirasakan seperti itu hanya beberapa kali saja, orang mesti menangis. Saya pernah melatih para pejabat eselon 3 pelatihan. Saya diminta menatar mereka yaitu mengembangkan potensi diri yang panduannya sudah dari LAN. Tapi saya isi bagaimana meningkatkan potensi diri. Saya ambil latihan pertama kali saya ambil dari Al-Quran. Padahal pesertanya macam-macam, tapi mayoritas adalah Islam. Sekalipun agamanya lain, saya tidak menyinggung agama, tapi prosesnya itu supaya ingat kepada Allah lewat perasaan. Masya Allah, ada seorang beragama Buddha. Waktu setelah selesai, saya minta komentarnya. Pak, saya sudah lama latihan di agama Buddha, Pak. Saya baru kali ini yang saya menangis luar biasa itu karena pas ikut petunjuk dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara sekalian, hari ini adalah hari terakhir bulan Zulhijjah tahun 1444, yang terakhir hari ini ya, tanggal 30. Dalam penanggalan Muhammadiyah hari ini yang terakhir. Begitu nanti tenggelam matahari itu tanggal 1. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah dan hendaklah masing-masing merenungi diri apa yang dikerjakan hari ini bermanfaat untuk hari esok dengan cara takut kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian perbuat. Itu perintah Allah. Nah, supaya bisa merenungi diri itu,
Allah yang mengatakan pada ayat berikutnya, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Janganlah kamu melupakan Allah. Nanti kalau kamu melupakan Allah, Allah menjadikan kamu melupakan dirimu sendiri. Mereka itulah orang yang fasik. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita melakukan renungan diri. Kesalahan-kesalahan diri yang telah lalu, kemudian berjanji kepada Allah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam hidup ini, yaitu lakukan renungan diri dengan cara takut kepada Allah, kemudian ditutup takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya tadi, tatkala ingat kepada Allah, lakukan sampai ke tingkat perasaan. Kalau dilakukan sampai tingkat perasaan, Allah sendiri yang mengatakan wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu menjadi orang yang lalai. Tidak lalai itu artinya sadar rohaniahnya. Kalau kita zikir sampai tingkat perasaan, setiap zikir dirasakan kehadiran Allah. Caranya dengan berbisik melalui telinga, dengan hanya didengarkan oleh diri sendiri, maka akan masuk ke dalam perasaan itu. Kalau diulang-ulang terus, Allah yang mengatakan nanti kamu akan sadar rohaniahnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, suruk matahari terbitnya belum? Kurang berapa? Kurang 3. Saya tambah sedikit, nanti pas nunggu matahari terbit ditambah berapa menit? Oi, tambah 5 menit, tambah 10. Pokoknya ditambah sampai matahari naik. Kemudian yang tidak punya wudhu segera ambil wudhu, kemudian sholat syuruk. Pahalanya apa? Seperti orang yang melakukan ibadah haji dan umroh sempurna. Hadirin sekalian yang saya hormati, kesadaran rohaniah ini hanya muncul Allah yang mengatakan, yaitu tatkala zikir di tingkat perasaan diulang-ulang sampai berbisik. Lama-kelamaan akan muncul kesadaran rohaniah. Saya banyak menjumpai orang yang zikirnya sampai ke tingkat yaitu kesadaran rohaniah. Satu yang mau saya ceritakan. Pernah tatkala melatih pejabat itu hanya ada satu orang perempuan, umurnya sekitar 42 tahun tapi sudah kepala dinas. Waktu saya menerangkan itu kelihatan banget dia duduknya seperti melotot, tidak bergerak sama sekali. Padahal yang lain tolah-toleh bepandiran apa, hanya dia saja diam gitu. Pelatihan pertama 2 jam. Saya lihat orang ini beda dengan yang lain. Akhirnya menjelang istirahat langsung saya tunjuk, Bu, coba cek. Terkejut, Pak, bunyinya Allah gitu. Saya terkejut, loh kok kayak begitu? Saya ulang,
cek lagi, apa bunyinya? Allah, Allah, Allah. Tambah nyaring Pak, gitu. Teman-temannya yang lain, pejabat-pejabat yang lain cek semuanya. Yang lain ngecek, setelah saya tanya, bagaimana bunyinya? Bunyinya tuk 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 tuk, sama semuanya tuk 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 tuk, hanya si ibu itu aja, hanya si ibu itu saja. Nah, setelah istirahat, karena menjelang istirahat, setelah istirahat, si ibu itu datang kepada saya. Langsung saya tanyakan, apa amalanmu? Itu, Pak, saya setiap habis sholat subuh itu, sebelumnya saya sudah sholat malam, habis sholat subuh, saya tidak langsung turun Pak, gitu. Saya di tempat sejadah, langsung saya zikir, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Merasakan saya kedekatan dengan Allah sampai matahari terbit Pak. Setelah matahari terbit, 10 menit kemudian saya sholat suruh, gitu. Itu kebiasaan saya. Lalu saya tanya, kamu punya suami? Ya punya Pak, gitu. Anak punya, anak 2, gitu. Lalu saya tanya, suamimu tidak marah, gitu. Suami tidak marah. Sudah janji Pak, sebelum suami saya itu masih calon itu melamar saya, sebelum melamar saya bilang, saya punya kebiasaan seperti ini. Kalau kamu mau, saya terima. Kalau tidak mau, ya sudah, selamat tinggal, gitu. Sekalinya suaminya semangat, wah ini luar biasa ini. Akhirnya mau, gitu, akhirnya mau. Langsung pikiran saya, oh jadi kamu mulai gadis mengerjakan seperti ini. Saya masih ingat Pak, mungkin mulai SMP SMA sudah melakukan. Saya terkejut, mesti ini ada gurunya ini. Lalu saya tanya, siapa gurumu? Gitu. Dia mengatakan abah. Mesti abahnya ini ulama besar ini. Langsung saya tanya, siapa abahmu? Siapa abahmu? Dia langsung menyebut nama seorang ulama yang sangat terkenal di kabupaten itu. Kalau dia ceramah, ribuan yang hadir. Memang ulama besar. Dia anaknya. Jadi anaknya itu kayak Masya Allah, Masya Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tidak tanggung-tanggung. Orang yang ingat kepada Allah di tingkat rasa, apalagi dilanjutkan dalam sholat di tingkat rasa, karena perintahnya Allah harus di tingkat rasa, wakhifatan itu. Jadi lewat perasaan, mendekat kepada Allah, merasakan seperti merasakan kehadiran Allah. Nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat darimu dari urat lehermu. Bapak dan saudara sekalian, memasuki tahun baru Hijriah yang akan datang, mari minta kepada Allah supaya diperbaiki. Dan jangan lupa bulan Muharram nantinya ada ibadah yang kalau dilakukan juga ibadahnya jadi bagus. Apa itu? Yaitu puasa tanggal 10 Asyura. Yukaffiru sanatan madiyatan. Kalau orang pas puasa tanggal 10 Asyura itu akan menghapus dosa yang telah setahun, dosa yang telah lalu. Di samping itu memang banyaki, karena kita berada di bulan haram ini, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nanti bulan Rajab banyaki ibadah karena pahalanya luar biasa. Saya kira demikian hadirin sekalian yang dirahmati Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.